Gold sedang berdiri di titik krusial. Setelah rally kuat dari zona demand, kini harga tertahan tepat di bawah resistance utama. Ini bukan sekedar sideways biasa, ini adalah fase penentuan arah. Apakah gold sedang mengumpulkan tenaga untuk breakout lebih tinggi, atau ini distribusi senyap sebelum koreksi tajam? Mari kita bedah dengan objektif. Beberapa minggu terakhir, gold mendapat dorongan signifikan dari perubahan ekspektasi suku bunga global. Data ekonomi Amerika mulai menunjukkan perlambatan bertahap. Inflasi memang belum sepenuhnya jinak, tetapi momentumnya tidak lagi seagresif sebelumnya. Pelaku market mulai berspekulasi, apakah siklus pengetatan sudah mendekati akhir? Ketika ekspektasi kenaikan suku bunga melambat, daya tarik gold meningkat. Karena gold tidak memberikan imbal hasil dan ketika melemah, gold menjadi relatif lebih menarik. Namun sekarang, market sedang menunggu konfirmasi baru. Dan fase menunggu itulah yang kita lihat sebagai konsolidasi di chart saat ini. Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Secara fundamental, kebijakan dari Federal Reserve masih bersifat data dependent. Belum ada sinyal pemangkasan agresif. Tetapi ruang untuk kenaikan tambahan semakin terbatas. Media keuangan juga menyoroti peningkatan pembelian gold oleh institusi dan bank sentral global. Di sisi lain, ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global masih menjadi bahan bakar safe haven. Kesimpulannya, fundamental gold saat ini netral cenderung bullish, tapi belum cukup kuat untuk menciptakan impuls besar tanpa katalis baru. Analisa teknikal. Sekarang kita masuk ke struktur harga. Gold sebelumnya membentuk impuls bullish kuat dari area demand 4.960 hingga menembus 5.200. Namun setelah menyentuh 5.250, harga mulai bergerak dalam pola konsolidasi. IMA cepat dan IMA menengah mulai mendatar. Artinya, market masuk fase keseimbangan antara buyer dan seller. Resistance kuat berada di 5.250 hingga 5.300. Di atasnya terdapat zona supply besar 5.370 sampai 5.450. Selama belum ada breakout bersih di atas 5.300, buyer masih tertahan. Di sisi bawah, support penting ada di 5.120. Break area ini bisa membuka jalan ke 5.080, bahkan kembali ke zona demand 4.960. Struktur saat ini mengalami penyempitan, dan penyempitan akan selalu diikuti ekspansi. Kita hanya bisa menunggu arah. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu breakout dan close kuat di atas 5.250 dengan momentum dan volume meningkat. Maka potensi target berikutnya adalah 5.300, bahkan menuju zona supply 5.370 hingga 5.450. Itu akan menjadi konfirmasi kelanjutan struktur. Skenario bearish akan valid jika harga gagal menembus resistance dan justru breakdown di bawah support 5.120. Maka koreksi menuju support 5.080 hingga zona demand 5.040 sangat mungkin terjadi. Itu akan menjadi sinyal bahwa fase distribusi telah selesai. Ingat, market tidak bergerak karena harapan. Market bergerak karena konfirmasi. Sebagai trader profesional, tugas kita bukan menebak. Tugas kita adalah menunggu validasi. Disiplin pada level, disiplin pada risiko, disiplin pada skenario. Karena di market gold, yang bertahan bukan yang paling berani, tetapi yang paling terstruktur. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.